I'm Malika from Indonesia. Since this is my final year of my master degree in Beijing, my friends and I decided to travel around China before graduating. This time, our destination is Yunnan. Just a small disclaimer, as a newbie YouTuber, my videos might be a bit shaky and editing maybe not be perfect. But through this vlog, I'll be sharing our full itinerary, halal restaurant and hotel recommendation, and a bit of history, plus some conversation with local people. Yes, we all study Chinese language for our bachelor's degree, so we can communicate in Mandarin Chinese. For this trip, we planned everything in advance and traveled independently without a tour guide. Our trip began on December 20th. My friend and I departed from Beijing Taxing International Airport. Overall, this was our itinerary. I've already posted part 1, which was all about my time in Dali. This is part 2, where I'll take you through our adventures in Lijiang and Shangri-La. So let's get started! Oh. 好好，可以。好的，明白了。明白。走。好的。是。Let's go。好的。谢谢师傅，谢谢。一个好评。好。Tahun 1922, Joseph F. Rock, bule berdarah Amerikan Austrian, tiba di barat daya Cina. Awalnya dia ditugaskan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat untuk ngumpulin spesimen tumbuhan dan hewan di Yunnan. Mungkin karena di Yunnan itu banyak bunga, jadi dia disuruh neliti bunga-bunga. Siapa sangka dia malah kepincut sama kota yang aku datengin sekarang, kota kuno Lijiang. Dia bahkan memutuskan untuk menetap di sini sampai 27 tahun lamanya. Dr. Rock lalu berpindah haluan jadi peneliti sebuah fosil hidup yang cuma ada di kota ini. Nanti kita bahas tentang fosilnya ya. 就是新娘的规则的规定。你看过回族吗？我看过，这里有回族呀。是我们他们只吃牛肉。是，对，我们这里只有一家，那边。清真饭馆。哦，对，就你们那个，刚才我接你们那个往后200米有一个清真饭馆。哦。你是什么族？我是彝族。彝族。Tanggal 22 Desember, aku dan temanku tiba di kota Lijiang. Kami sewa mobil dari kota Tali ke sini dan memakan waktu sekitar 2 jam untuk sampai. Kami pesan hotel yang ada view pemandangan kota dari atas. Tapi guys, karena itu ada di atas, maka kita harus nanjak ke atas sekitar 15 menit. Untungnya ada staf hotel yang bantu bawa koper kita. Orang-orang Lijiang tuh terkenal berotot dan kuat-kuat khas orang pegunungan. Dr. Rock, si orang Amerika itu, disebutkan ngerekrut bodyguard Lijiang yang kekar-kekar. Karena altitude kota Lijiang ini cukup tinggi, kita udah disediain oksigen sama hotelnya. Sebenarnya emang agak ngap dan pusing pas nanjak, karena semakin tinggi tuh oksigen semakin dikit. Disaranin ketika sampai jangan ngelakuin hal yang berat-berat dulu dan menyesuaikan diri lebih dulu. Sesuai nama hotelnya, dari hotel ini kita bisa ngelihat pemandangan kota kuno Lijiang sejauh 360 derajat. Dan kalian bisa lihat, arsitektur di kota ini masih sangat kuno. Tapi justru kelihatan sangat otentik. Dari jauh kelihatan atapnya yang berlapis-lapis dan ketinggiannya yang berbeda. Karena kota ini sendiri sebenarnya ada di atas gunung. Kota ini benar-benar penuh misteri dan memikat. Pantas bule Amerika itu betah 27 tahun tinggal di sini. Ntar kita cari yang halal. Ini是大理的咖啡吗？云南的咖啡。云南的。对，这个是属于是这个云南的，它是这云南种的。对，云南种的。Jadi teman Indonesiaku nginep di hotel yang berbeda. Dia tepatnya tinggal di daerah sekitar Paisha Ancient Town, dan dia nginep di hotel itu karena ada lapangan tenis dengan view gunung Jet Dragon yang bagus banget.
准备好了啊1、2、3 ？OK。我也要吧。 Malamnya di hotel temenku ini ada api unggun dan kita diajarin cara pakai alat musik gendang khas Lijiang. Jadi sebelum berangkat makan malam kita pun ngelihat api unggun dulu. 好的，今天没了啊，7点半我们发烟，7点半放烟花啊。这个是免费吗？免费的，免费的。但是我们不喝。啊。 Sini malamnya ada fireplace, bonfire, bonfire party. 大家可以拿一个手鼓啊，跟着我教一教大家怎么打。对，然后边上是高音啊，就是用前面的两个。 Jembei. Kalau di tangan mereka jadi rebana kosidahan. Popeye，好困吗？你们会说话吗？Pukul 8 malam kami tiba di restoran halal yang jual hotpot daging yak. Ini pertama kali aku makan daging yak, dan meski dari review orang Cina itu diwanti-wanti jangan makan banyak-banyak untuk menghindari altitude sickness dan usahakan hindari si yak ini, tapi menurutku hotpot ini rasanya sama aja kayak daging sapi.啊，这个这是叫什也么？这个很好吃，水性杨花，水性杨花。就在水里面的，他们叫它水性杨花，它会开花，还没有那个看过你看那个小花，哦。那白色的在湖。 Nama sudah daging ya? kue juga. Bukan. Emang bukan? Oh, kira Itu kue. cowok yang mau ketemu di Cinta itu. Kemana ada babi? Halo Mo. Di depan ada kambingnya. Mau. I don't know. Mo. Assalamualaikum sapi. They're so cute. Karena agenda besok adalah one day trip seharian ke Gunung Jet Dragon, jadi kami beli oksigen lagi untuk jaga-jaga kalau nggak bisa napas. Dan harganya cuma 12 yuan. Udah sepen. Aku dengar kayak ibu ninja aku mau tidak banyak. ya? 那个就是东巴纸，保存时间最久的一种纸，就刚才这个有火度吗？打的，对，就是那个。有多少买集3本送1本， ？3本送1本太多了呀！你要加到几本？还没下班的狗，还没下班吗？Sekarang hari kedua kami di Lijiang, jadi kami pesen one day trip via Ctrip atau trip.com untuk ke Jet Dragon. Itu udah include supir yang bakal anterin seharian dan juga sebagai guide kita. Tapi sayangnya cuma ada supir yang bisa bahasa Mandarin. Sekarang jam 7.20. Kita menuju Gunung Naga Giok. Harga day trip ini sekitar 400-500 yuan, tapi kita nggak kedapetan tiket sampai atas Jet Dragon, cuma ke Blue Moon Valley sama Spruce Meadow. Karena untuk dapetin tiket ke atas Jet Dragon itu harus pesan H-7 dan susah banget ngedapetin tiketnya. Kita menuju Jet Dragon Mountain, tapi semuanya masih sangat
Gelap, belum buka.就会不舒服了。好的，回去吃。温差特别大。早晚温差有10度、20度，香格里拉就更了，香格里拉有20多度的温差。不要立马过了你就没。已经白叫了。为什么雪只有在那边儿？这2天有点少，还没怎么下雪。香格里拉也是雪还在少，香格里拉出来，城里还积了这么厚的雪。好像我看在丽江古城有文字，但是好像是画画的。对，就是甲骨文象形文字。那是什么族的？就是我们纳西族的文字。就是你说的像画画一样那个。就是我们的象形文字了，我们纳西族的。很有意思。对，就像甲骨文。对，就像甲骨文。然后这个字大概就是看这个图画，就像什么，就大概什么一样，就是跟甲骨文。师傅问一下，那在香格里拉有没有规则呀？什么规定？就是外国人，可以做什么？对。规则。对。就是我刚刚讲，但是我又不能讲太多，我就讲，你们就别生气啊。香格里拉它全民信教，藏传佛教，尤其对你们女的来说，它就讲究规矩就比较多了。进庙宇只能左进右出，顺时针走，顺着表的走的方向，顺时针，只能顺时针。然后什么？你们的帽，需要躲的。对，然后女的进庙宇不能穿高跟，不能穿，是有礼貌的，不能穿超短裙，不戴墨镜，不戴帽子，基本上是。然后就是比方再一个就是，可能现在就少，有些是喜欢吃大蒜，喜欢葱姜蒜调料，炒菜的时候的调料的大蒜，这个是最大的忌讳，千万不能带进庙宇。然后到庙宇外围，你想怎么摆拍照都可以拍，但是到了里面你就不能对着佛堂，不能对着佛像拍照。在泰国也是这样。对，跟泰国一样，对，泰国也是的那个。好。佛教。还要经过哈巴雪山，然后到香格里拉以后还有白马雪山、什卡雪山、白芒雪山，越往北雪山越多，全部都是雪山，一路都是雪山。因为太高了吧，所以越往北海拔就越高。Sekarang kami menuju hotel teman aku untuk menjemput dia dan ibunya, terus kita bakal caw ke Dragon Jet. Sepanjang jalan tuh view-nya gunung yang bagus banget kayak di desktopnya MacBook. West Virginia and Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains. Ini udah masuk ke daerah Jet Dragon Mountain dan akan ada pemeriksaan paspor. Juga ada tiket masuk ke area gunung sebesar 100 yuan, tapi ini udah termasuk dalam biaya one day trip aku. Kok kesini aja pakai paspor? Masuk visa. Tiket banget. 没有。现在这个地方到停车场这个地方是3050的海拔，等会你们要去到的圆山坪，它最高到3000。Rolling like a breeze, country roads take me home and to the place I belong, West Virginia. 这你要看4点半的坚定定了，还可以多看一个。然后这个是电车专位。Guys, kita menuju ke kereta gantung. Lihat belakang. Kerennya. Masya Allah.
所以今天我们去对不起，如果感觉 Ini emang ke arah Blue Moon Valley ya. Terus nanti naik bis. 你的车停在这里。那个口出来了，这个口出来以后，继续在这个地方再上大巴车，一定要上大巴车，不要坐那个。Setelah turun dari kereta gantung, kita istirahat sejenak dan makan sarapan. Menu yang halal paling di sini cuma ada ubi khas Yunan. Terus kita bawa roti dan mie instan. Dan untuk sampai ke Grassland Spruce Meadow itu kita masih harus naik mobil kecil. Jadi Spruce Meadow ini semacam lembah atau padang rumput di kaki gunung Jet Dragon. Namanya mungkin kayak gunung di film-film kungfu gitu ya, naga giok. Tapi di sini tuh nggak ada kaitannya sama kungfu sih. Justru ada legenda yang agak horor. Jadi berdasarkan puisi-puisi dari suku Nashi, Spruce Meadow ini diyakini sebagai pintu masuk ke dunia atau kerajaan lain yang disebut Kerajaan Giok Ketiga. Jadi dunia itu tuh katanya semacam surga fantasi yang berbeda dari dunia nyata, terus dipenuhi dengan pemandangan-pemandangan bagus, makhluk-makhluk unik, dan binatang-binatang gaib ya. Mungkin kalau di Indo kayak kota gaib Saranjana gitu kali ya. Nah, terus ceritanya menurut puisi itu, ada pemuda dan pemudi dari suku Nashi yang cintanya tuh terhalang restu. Terus jadilah mereka ke padang rumput ini, terus bunuh diri. Karena mereka percaya kalau mereka bundir, jiwa mereka tuh bisa masuk ke kerajaan Giok Ketiga itu dan cinta mereka kekal selamanya gitu lah. Aku coba cari angka suicide rate di sini tapi nggak ketemu. Kayaknya sih sekarang udah nggak mungkin ya ada yang bunuh diri di sini, atau mungkin ditutupi sama pemerintah. Capture. Ini aslinya luas banget tapi kita cuman foto-foto aja. Terus ada juga kalau mau foto sama kambing bayar 50 yuan. Dari Itali juga, Pak? Iya. Halo. Hai. Terus kita kembali turun untuk ke spot selanjutnya. Bagusnya. Di sini ada kelihatan blue lake. Aku harus merelakan ini tahu tadi. Selanjutnya kita harus naik bis lagi untuk ke Blue Moon Valley. Jadi ini tuh sejenis lembah di kaki gunung Jet Dragon dengan sungai yang mengalir hasil dari es atau salju yang mencair. Makanya warnanya biru banget, guys. Di sini tuh ada spot terkenal untuk foto sama yak, tapi aku kasihan sama yaknya. Aku lagi di Blue Moon Lake. Ini biru banget airnya, nggak kayak di situ Patenggang. Bagus banget. Tiga. Iya mau ke video.
Kamu tikus hutannya. Kamu takut gak? Enggak, bisa aja. Wah. Boleh kamu keliling dunia dan temukan banyak. Di sini tuh ada batu berisi cuplikan cerita yang ditulis oleh penulis Cina kontemporer terkenal namanya Alai dari etnis Tibet. Karena kita udah lapar dan one day trip kita ini udah berakhir, kita pun pulang untuk makan siang. Nah, di sepanjang jalan kita pulang tuh ada banyak padang rumput, terus juga ada danau kecilnya dan biasanya itu untuk foto pre-wedding. Di Yunan ini banyak banget berbagai jenis jamur dan restoran hotpotnya tuh biasanya jual hotpot jamur liar. Nah, kita pesan hotpot jamur dan ayam. Jingzhen bang, Jingzhen halal. Di sini tuh untuk memastikan kita nggak keracunan, jadi ada peraturan hotpotnya harus dimasak dulu sekitar 30 menit pakai timer, terus diambil sampelnya dan dicicipin tuh sama pelayannya. Karena mungkin ada banyak kasus keracunan kali ya, jadi biar nggak dituntut gitu ada prosedurnya. Halo. Kita merasa nih hotpotnya enak banget sih, kayak sayur sop sebenarnya, tapi enak. Eksplorasinya beda loh tadi. Kayak agak ngehow daripada. Selesai makan, kita balik ke hotel di Lijiang Ancient Town. Yang aku suka dari Yunan tuh toiletnya lucu-lucu, bangunannya tuh bagus gitu loh. Terus antik dan lumayan bersih. Setelah sholat dan istirahat sebentar, aku ke rooftop hotel lagi untuk lihat senja. Karena ini hari terakhir kami di Lijiang, besok kami ikut one day trip untuk ke Shangri-La. Setiap jam 8 malam di Ancient Town ini ada penampilan tarian dari suku Nasi. Dan kita boleh ikutan dan nari bareng mengelilingi api. Suasana Lijiang Old Town ketika malam hari, ramai banget. Terima kasih. OK， 那这个可以拍一个啊，这个是许愿祈福的河呗。是鸡道吗？没有，这个没有什么道之类的，我给你介绍一下啊。我们这个是这种。是 Wish lamp for blessing. OK。好。Gak jauh dari alun-alun tempat tarian Nasi ini ada toko kecil yang menarik perhatian kami karena dia menjual buku Tungpa Script atau aksara Tungpa. Jadi ini adalah fosil hidup yang diteliti sama si Dr. Rock tadi. Aksara Tungpa ini adalah sistem tulisan piktografik terakhir yang masih bertahan di dunia dan sering disebut sebagai fosil hidup.
Ini tuh menggambarkan evolusi linguistik manusia ya, dan asalnya tuh dari suku Naxi, salah satu dari 56 kelompok etnis minoritas di Tiongkok. Aksara ini tuh terdiri dari sekitar 1.400 simbol, 90% diantaranya adalah piktogram. Awalnya ditulis di atas kayu atau kertas dari kulit kayu, dan secara historis digunakan oleh para pendeta Tungpa. Tungpa ini agamanya suku Naxi. Pencipta aksara ini pun konon adalah pendeta Tungpa itu sendiri, cendekiawan samanik yang berperan sebagai pemimpin spiritual, terus penyembuh dan juga penjaga tradisi lisan dan tulisan. Bahkan sampai saat ini di beberapa bagian di Lijiang, para tetua atau pendeta Tungpa ini masih pakai aksara ini untuk menulis ritual, terus untuk mencatat legenda-legenda. Aku nggak tahu cara baca aksaranya kayak apa, tapi dari penelitiannya Dr. Rock, aksaranya tuh ada pinyin-nya atau ada latinnya. Uniknya, sistem penulisan ini bahkan lebih primitif atau lebih tua daripada oracle bone atau cikal bakalnya tulisan Cina. Saking susahnya aksara Tungpa ini baru bisa dikuasai kalau udah belajar selama 15 tahun. Emang aksara ini cukup mirip sama hieroglif Mesir kuno, dan si Dr. Rock ini benar-benar tertarik. Dia mulai meneliti aksara ini, nulis kamus, diterjemahin dari perspektif historis maupun teologis. Sayangnya pas lagi revolusi nasionalis ke komunis di Tiongkok, Dr. Rock harus balik ke Amerika dan dia paketin pulang tuh dokumen-dokumen aksara itu, termasuk sampel dan penelitiannya. Tapi tahu nggak gengs, kapalnya di jalan menuju Amerika tuh tenggelam dan Dr. Rock hampir pingsan dan katanya mau bunuh diri. Tapi dia melanjutkan penelitiannya lagi karena dia dibiayain oleh Harvard. But overall, piktograf ini emang menarik banget. Aku dan temenku beli notes-nya karena di dalamnya ada sejarah singkat tentang Lijiang, terus tentang aksara ini. Terus kita juga bisa request ditulis kata-kata aksara Tungpa gitu. So I decided to buy a notebook. It's 120 RMB, but it's actually so good. You can see it's specialized of Tungpa, ethnic minority, and I'll use it as my research book of ethnic minority in China. It's so good. Ngeborong guys. Book binding ini book bindingnya by hand dari suku Tongpa, dan kertasnya bukan kertas biasa, ini kertas yang benar-benar diproduksi by hand juga. Dan This book is so pretty. ya, dan di dalamnya ada tulisan-tulisan bahasa Tongpa. Menurut aku, kota kuno Lijiang di malam hari itu lebih meriah dan banyak banget restoran, bar-bar maupun toko-toko tradisional. Ini kita lagi beli kaopaozi atau sejenis roti isi daging halal. Dan vlog part 2 di Lijiang ini pun sudah berakhir di sini guys, karena besok pagi-pagi banget kita akan pindah ke Shangri-La, dijemput pakai mobil yang kita sewa. Waktu kami di Lijiang memang benar-benar singkat, dan mungkin karena kita di sini ya Desember ya, jadi banyak yang lagi direnovasi, terus ada yang nggak kedapetan tiket. Dan saran aku sih untuk tiket ke Jet Dragon tuh dibeli jauh-jauh hari, dan bisa juga cek via WeChat official account-nya Lijiang. Menurutku kota Lijiang penuh sejarah, unik dan magis banget, tapi next stopnya abis ini adalah kita ke Shangri-La, itu kota yang jauh lebih keren lagi. Jadi stay tune dan tunggu part 3-nya ya. Terima kasih sudah menonton.